Video Ayah dan Putrinya, bab 597. Arila tertawa sambil berkata, "Rila itu sudah umur 4 tahun lebih. Anak kamu masih belum lahir. Anakmu bagaimana bisa pesan Rila kecil keluargaku jadi pacarnya anakmu?" Puspita mendekati Arila dan berkata, "Dasar kamu ini. Aku ini serius loh. Aku gak bercanda denganmu. Aku pikir-pikir sendiri. Aku tidak mungkin bisa ngelahirin putri secantik dan seimut Rila kecil. Jadi, biarkan dia menjadi menantuku saja juga boleh. Tahu gak sih?" Arila melototi Puspita. "Siapa bilang dia bukan putrimu? Bukannya sudah kubilang dia jadi anak angkatmu?" "Itu beda lah." Puspita sedikit gegabah. "Dasar kamu ini. Kamu bilang dulu, mau gak biarkan Rila kecil jadi istri anakku nanti?" Gak mau." Arila tahu apa yang dikatakan Puspita itu benaran. Jadi, dia juga menolaknya dengan serius. "Puspita, hidup anak-anak, biarkan mereka sendiri yang putuskan. Kita jadi orang tua, bagaimana bisa sesuka hati memilihkan calon pendamping hidupnya seperti ini? Apa yang kita suka, kedepannya kita juga tidak tahu mereka suka atau tidak." Arila memangku Rila kecil di atas kakinya, sambil membantunya mengepangkan rambutnya, sambil berkata, "Hidup Rila hanya dia sendiri yang boleh menentukan. Siapapun tidak boleh menggantikannya. Nanti setelah dia tumbuh dewasa, dia suka laki-laki yang bagaimana, asalkan dia menyukainya, aku tidak akan menghalanginya." Puspita bertanya, "Jadi kalau Rila suka dengan pria yang tidak punya pekerjaan tetap, pria yang kalian sama sekali tidak suka, bagaimana?" Aku pikir-pikir Rila keluarga kita juga tidak bodoh. Laki-laki yang bisa membuatnya jatuh hati pasti juga tidak mungkin separah itu. Untuk Rila kecil, Arila begitu percaya diri. "Aku suka sekali dengan Rila kecil." Puspita benar-benar sangat suka dengan Rila kecil. Pas sekali yang ada di dalam kandungannya adalah anak laki-laki. Jadi dia berpikir untuk menggunakan kesempatan ini untuk membawa Rila pulang ke rumahnya. Setelah Rila besar, Rila mau cari Abang Hansel. Dua orang dewasa itu sudah berbicara banyak. Rila kecil mendengarkannya dengan serius. Walaupun umurnya masih kecil dan dia tidak mengerti semua apa yang dibicarakan mereka, tapi dia mengingat janjinya dengan Abang Hansel. Jadi setelah dia besar nanti, dia pasti akan mencari Abang Hansel. Iya, Rila keluarga kita, jika besar nanti, mau cari Abang Hansel. Arila melihat ke arah Puspita dan tersenyum. "Lihatlah, baru sebesar ini dia sudah ada orang yang dia suka di dalam hatinya. Nanti sudah besar, siapa yang bisa mengurusnya? Kita lihat saja putra yang ada di dalam kandunganmu. Nanti aku lahirnya seorang putri lagi, kita pasti jadi satu keluarga." Puspita ini ciri-ciri orang yang suka mengatur keturunan keluarganya. Melihat anak keluarga orang cantik-cantik, dia pun ingin membawanya pulang dan menjadikan mereka keluarganya sendiri. Dengan begitu, gen keluarga mereka pun menjadi semakin baik. "Aku bilang nona besar, kamu belakangan ini gak ada kerjaan ya? Seharian kepala kamu diisi hal-hal yang gak penting seperti ini.
kata Arila sambil memukul kepalanya. Kamu suka sama Rila. Hari ini aku serahkan dia sama kamu. Kalian pergi jalan-jalan. Aku mau istirahat di rumah. Semalam dia tidak bisa tidur. Arila benar-benar tidak punya energi untuk keluar jalan-jalan. Kalau dia memaksa dirinya untuk keluar jalan-jalan, kalau saja mengganggu janinnya, itu akan repot sekali. Jadi dia memilih untuk istirahat di rumah saja. Puspita langsung memeluk Rila kecil di dalam pelukannya. Rila kecil kamu serahkan padaku, pasti tidak ada masalah. Tapi kamu ngerasa enggak enakan di mana? Arila menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, enggak kok, cuman masih belum terbiasa sama perbedaan waktunya, jadi pengen tidur terus. Waktu baru hamil kamu selalu seperti ini. Hari ini kamu istirahat dulu di rumah. 2 anak ini biar aku yang urus hari ini. Jangan biarkan mereka merepotkanmu. Di dalam kata-kata yang diucapkannya, Puspita bermaksud untuk menggantikan Arila untuk menyelesaikan semua pekerjaannya. Puspita, terima kasih. Untuk Arila di masa hidupnya selama ini, ada 2 hal yang paling membuatnya bahagia. 1 adalah ia bertemu dengan Puspita. Kedua adalah dia bertemu dengan Carson. Walaupun ia sudah bercerai dengan Carson, tapi ia sedikit pun tidak merasa menyesal bisa bertemu dengan Carson, menikah dengannya, dan dikaruniai 2 anak. Selesai makan sarapan, Ferdian sudah keluar dengan temannya. Rila dan Sebastian sudah dijagain oleh Puspita. Arila sendirian istirahat di rumahnya. Hari ini di luar mulai turun salju. Tidak gampang untuk membawa anak-anak main-main di luar. Jadi Puspita pun membatalkan semua rencananya dan membiarkan Rila kecil dan Sebastian bermain di rumah saja. Sebastian adalah anak yang sangat pengertian. Sambil menjaga adiknya agar tidak terbentur kemana-mana, ia sambil mengerjakan pekerjaan rumahnya. Pamannya hari ini memberitahukannya sekolah di Amerika berbeda dengan sekolah di kota Pasir Bumi. Jadi dia harus lebih giat belajar, tidak boleh mempermalukan ayah dan ibunya. Rila kecil sama sekali tidak kepikiran sampai di sana. Karena dia masih kecil dan belum sampai waktunya untuk rajin belajar. Ditambah dia juga baru mulai belajar berbicara. Jadi dia pasti lebih mudah belajar dibandingkan dengan kakaknya. Rila, kamu kesini bentar. Gustin baru keluar dari ruang kerjanya dan melambai-lambaikan tangannya pada Rila kecil. Paman Gustin, ada apa mencari adikku? Sebastian menghalangi Rila kecil. Dia tidak membiarkan Rila kecil sendirian masuk ke ruang kerjanya. Bisa dilihat, kesadarannya dalam pencegahan sangatlah kuat. Paman sedang ngobrol dengan teman paman. Dia ingin melihat Rila kecil. Walaupun dicurigai anak kecil, tapi Gustin tetap menjawabnya dengan jujur. Sebastian, kamu tidak usah khawatir. Tante Puspita akan menemani Rila kecil. Puspita berkata sambil mengusap-usap kepala Sebastian. Apa yang dilakukan Sebastian sangatlah benar. Walaupun ia adalah paman yang mereka kenal, tapi dia juga tidak boleh membiarkan dia membawa Rila kecil sendirian ke kamarnya. Ada Puspita yang menemani.
Sebastian baru memperbolehkan adiknya pergi. Gustin mencari Rila kecil dan tidak memperdulikan hal lain. Hanya karena Tamara tahu Rila kecil ada di rumah mereka, memohon untuk video call dengan Rila kecil. Ingin video call dengan Rila kecil, pastinya tidak mungkin Tamara yang ingin bervideo call dengan Rila kecil. Mau bohong sampai gimana pun pasti ketahuan. Direktur mereka yang ingin melihat putrinya. Gustin menggendong Rila kecil dan mendudukannya di kursi kerjanya. Membuka video call-nya. Rila, kamu di sini saja ya. Paman dan tante tunggu kamu di luar. Ayah? Melihat ayahnya muncul di dalam layar komputer. Yang ada di dalam mata Rila kecil hanya ayahnya. Apa yang dikatakan mereka semua sudah tidak kedengaran olehnya. Rila, kamu sudah rindu ayah tidak? Carson juga menatapi Rila kecil. Ingin sekali menjulurkan tangannya dan mencubit-cubit wajah Rila kecil. Jelas-jelas dia ada di depannya, tetapi dia tidak bisa menyentuhnya. Rila sangat-sangat merindukan ayah. Ketika melihat ayahnya yang ada di dalam layar komputer itu, Rila kecil sangat gembira sampai ingin mencium-cium ayahnya yang ada di dalam layar komputer. Ayah juga sangat rindu sama Rila. Suara Carson keluar dari speaker laptop dan masuk ke dalam telinga Rila. Suara lembut ayahnya yang sangat familiar. Ayah. Rila kecil memanggil ayahnya sekali lagi dan menunjukkan mukanya yang sangat kasihan dan hampir menangis. Carson berkata dengan lembut, "Kalau Rila nurut, tidak nangis, tunggu ayah selesai mengerjakan pekerjaannya. Ayah akan menyusul Rila dan ibu ke Amerika." Apakah yang ayah katakan itu beneran? Rila kecil mengedip-ngedipkan matanya yang besar itu, seolah-olah tidak begitu percaya dengan perkataan ayahnya.